Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, gila, akhirnya hari ini Bitcoin naik lagi nih atau ngebul lagi nih, diikuti oleh beberapa altcoin yang semuanya warna hijau hari ini. Dan yang paling kencang ini Cardano, gila banget nih. Hari ini aja sampai naik sampai 12%, diikuti oleh beberapa altcoin karena Shiba Inu juga semalam sampai dengan 6% ya, itu mengejutkan. Ini Cardano termasuk naiknya itu mendahului dari beberapa altcoin lain termasuk Bitcoinnya. Dan tapi sangkut saya belum berarti apa-apa nih ya. Tapi memang harus begitu ya, karena kalau nggak sangkut itu nggak gore gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Bang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Dan follow juga Twitter terbaru dari Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan berikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat di trending di Twitter hari ini, gila banget, hari ini adalah alt season party. Sepertinya pestanya alt season per hari ini ya. Sepertinya hari ini ngebul banget. Terutama Cardano. Sebenarnya ada berita apa sih yang membuat Cardano tersebut itu naiknya agak lumayan ya, di atas 14%. Oke. Nah, jadi pengembang dari Cardano atau yang bernama adalah Charles Hoskinson itu mereka telah mengadopsi Cardano dengan jutaan token dan ribuan dApps nih ya. Ini luar biasa banget ini. Karena mereka telah mencapai dengan 4 juta NFT. Gila banget. Ini penjualannya luar biasa banget ya. Yang mana Cardano itu adalah jaringan proof of stake terbesar, yang mana mereka telah berhasil nih melewati tonggak penting lainnya dalam perjalanan untuk diadopsi di segmen Web3 dan DeFi ya. Kemudian ada 50.000 kebijakan percetakan perbedaan terdaftar di blockchain Cardano. Ada kemungkinan besar itu metrik ini berkorelasi dengan jumlah total penerbit NFT Cardano-centric ya. Bahkan jumlah NFT individual tuh jauh lebih tinggi ya daripada beberapa item sebenarnya, dan memiliki ribuan gambar yang mereka lampirkan di dalam NFT tersebut. Dan ini adalah salah satu kesuksesan terbaru dari Cardano. Setelah dalam 24 jam ini mereka telah tembus lagi ke $1 nih ya. Dan saat ini itu Cardano telah memimpin keuntungan altcoin besar karena pasar kripto mendekati 2 triliun dolar. Gila banget ya, memang udah banyak sekali ya yang menginvestasikannya langsung kepada cryptocurrency atau Bitcoin atau beberapa altcoin lainnya. Gila banget, kapital pasar mencapai dengan 2 triliun dolar. Itu berapa duitnya? Oke, di sini kalau kita lihat kan hari ini atau semalam itu kenaikannya lumayan lah ya. Tapi paling cepat dan paling besar salah satunya adalah si Cardano yang naik lebih dari 14% ya kalau nggak salah. Dan ada beberapa potensi koin yang bakal mendongkrak ketika market cap-nya dari cryptocurrency itu mencapai dengan 2 triliun dolar. Termasuk ada si Shiba Inu, Dogecoin, kemudian Solana, XRP. Itu adalah beberapa paus yang paling banyak menginvestasikan di beberapa cryptocurrency tersebut. Kalau kita lihat ini beberapa kinerja Cardano yang telah mereka capai ya. Di sini salah satunya adalah Cardano ini telah mencapai dengan 400 juta dolar dalam hal nilai total terkunci atau dari TVL mereka ya. Seperti yang dilaporkan dari CryptoGlobe Miniswap, pertukaran desentralisasi DEX membuat pasar otomatis AMA di Cardano yang mendukung beberapa fungsi penetapan harga untuk kumpulan likuiditas tunggal. Baru-baru ini menjadi proyek DeFi teratas ya, dengan diikuti oleh beberapa swap ya, termasuk SundaWave Swap. Kemudian beberapa exchange yang didukung oleh SCP1 dan Alameda Search dan Double Peak Growth. Dan di sini juga ada beberapa ikan paus Cardano yang telah banyak sekali menahan atau melakukan pembelian dari Cardano tersebut. Bahkan mereka ini baru saja melakukan statement bahwa yang nanti yang bakal dikunci pada jaringan cryptocurrency tersebut bakal mencapai dengan miliaran dolar. Gila banget ya, karena lebih banyak proyek yang diluncurkan di atasnya di dalam Cardano tersebut. Dengan alternatif untuk pasar uang terdesentralisasi seperti Compound dan Avis sedang berbasis ke atas semua. Kemudian TVL atau Total Value Locked-nya untuk protokol DeFi adalah jumlah agregat dana yang dikunci ke dalam protokol itu. Misalnya nih, TVL itu yang dikunci ke dalam proyek Ethereum biasanya itu diukur dalam ETH dan USD. Bahkan untuk volume transaksi dari Cardano tersebut itu telah mendekati 70 miliar dolar ya.
Dan karena TVL-nya pada protokol DeFi mencapai dengan 400 juta dolar. Gila banget, ini udah meningkat drastis banget ya yang telah menahan dari Cardano ini. Dan ada dua catatan terbaik di antara cryptocurrency ya, termasuk dari Cardano dan Solana yang mana naiknya agak lumayan hari ini karena ada beberapa pencapaian yang telah mereka lakukan ya. Oke, manajer aset digital Grayscale Investment mengumumkan pada hari Selasa kemarin itu peluncuran dana terverifikasi ketiga yang ditujukan untuk kerumunan investor ekuitas yang lebih tradisional. Platform kontak cerdas X Ethereum Fund awalnya ditawarkan kepada investor nih, terakreditasi dalam penempatan pribadi, dibilang di sini ya. Dengan Grayscale ini diatur untuk mencari daftar publik di para sekunder seperti yang dilakukan oleh beberapa produk lainnya ya. Karena Solana dan Cardano itu baru-baru ini telah menghasilkan sekitar 50% dari dana Grayscale baru-baru ini. Dengan kepemilikan yang lebih kecil dari beberapa token Avalanche, Polkadot, dan Polygon. Ini salah satu data yang telah ditunjukkan oleh Grayscale tersebut ya. Di sana ini Cardano dan Solana dari hasil dana Grayscale itu di atas dari Polkadot, Polygon Matic, dan Avalanche. Wow. Dan selain itu juga sebanyak 23 kumpulan staking Cardano baru telah mempertaruhkan atau stakingkan sekitar 1, miliar Cardano dalam waktu 12 jam terakhir. Ini gila banget. Bahkan ini telah mendekati beberapa total pasokannya naik sampai dengan 74% dari stakingnya ini ya. Dan laporan tersebut dilaporkan dan langsung dari platform exchange crypto dari Coinbase. Dan setelah Cardano telah mencapai dengan $1 ya per hari ini ya. Jadi ada beberapa memang project yang atau pembaruan yang telah mereka lakukan, termasuk beberapa berita dari network mereka atau jaringan mereka. Kalau kita lihat di sini di laporan Yahoo.Finance bahwa kalau kita lihat tweet dari Kinson, nah di sini ya dia mencatatkan bahwa hari ini proposal pembaruan dikirim sebelum akhir pekan akan memicu peningkatan batas unit script Plutus per blok dari 56 juta ke 62 juta. Kemudian perubahan ini tuh akan berlaku di Cardano Mainnet pada batas epoch 328 hari ini dan 21 Maret pukul 21:451 detiknya ini ya. Kalau kita lihat lagi. Kemudian penyesuaian incremental ini adalah yang terbaru dari rangkaian pengoptimalan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas jaringan yang sedang dilakukan seiring Cardano terus berkembang pada di tahun 2020 untuk pertemuan di masa mendatang. Jadi saat ini si Cardano sedang mengembangkan beberapa jaringan lagi nih. Jaringan ini mungkin masih dirahasiakan, termasuk ada Plutus per blok dari 56 juta ke 62 juta. Ini saya belum paham karena di sini ada beberapa yang di perubahan yang akan berlaku di Cardano Mainnet ya. Yang mana ini bakal dilakukan dalam 1 tahun ke depan ya, kurang lebih 1 tahun ke depan. Karena di sini sekitar 328 hari, sebenarnya nggak nyampe 1 tahunnya, tapi perkiraan sampai dengan 1 tahun ke depan. Bahkan ada yang menyangka juga kenaikan dari Cardano. Adalah ada berita dari Grayscale di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi sekarang Grayscale bullish pada Cardano. Dia bilang, saya kira itu berarti liputan media secara ajaib akan mulai menjadi positif. Nah, dia bilang, saya kira saya akan mengambilnya tersebut. Bahkan kalau kita lihat di Watcher.guru saja melaporkan tentang Cardano ini telah mencapai dengan all time high-nya ini ya. Untuk total value locket atau TVL-nya telah mencapai dengan 405 juta dolar lebih. Gila banget ya. Bahkan Charles Hoskinson atau pengembang dari Cardano itu semangat banget ya, sedang mengembangkan beberapa proyek Cardano. Bahkan mereka bakal menyetarakan kinerja mereka dengan jaringan Solana, dibilang di sini. Wow, apakah di tahun 2020 ini bakal tembus harga Cardano mencapai dengan $10? Nah, kita tunggu saja. Tapi kalau menurut saya, sepertinya bakal terjadi lagi pemompaan yang luar biasa atau mencapai dengan new ATH baru lagi. Karena di sini ada beberapa proyek yang sedang dilakukan oleh Cardano. Bahkan mereka melakukan penyajian yang luar biasa nih. Kalau kita lihat di penyataan langsung dari Hoskinson ya. Tahun ini seluruh pembaruan akan dilakukan secara besar-besaran untuk meningkatkan skalabilitas dan ekspresi sistem. Dengan begitu, pengguna dapat memperoleh jenis kinerja yang sama seperti dalam sistem Solana. Atau setidaknya dibilang dalam urutan dengan besaran yang sama. Nah, dan ada beberapa prioritas ya ketika Cardano ini bakal melakukan beberapa proyeknya di tahun 2020 ini. Hal ini adalah untuk dimana jaringan akan menjadi lebih efisien, terukur, dan tumbuh dengan kecepatan organik saat beroperasi. Selain itu juga, Hoskinson telah membanggakan beberapa terkait penentuan nasib Cardano ya, yang mengacu pada governance layer ya, yang komprehensif dan sistem pembendaraan yang melekat di sini. Menurutnya, Cardano ini dapat mencetak uang seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendanai pengembangannya. Nah, kemudian Hoskinson juga memaparkan beberapa fase proyek yang dikembangkan oleh Cardano, termasuk fase pertama adalah proyek Bayron ya,
Yang mana ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual Cardano dalam jaringan yang menjalankan protokol Proof of Stake atau POS pertama mereka. Kemudian di fase keduanya adalah Shelly. Shelly adalah yang menumbuhkan dan mengembangkan jaringan untuk meningkatkan desentralisasi dengan berpindah dari jaringan federasi ke jaringan yang dijalankan oleh komunitas mereka. Dan di fase ketiganya adalah Gyogon adalah yang melakukan integrasi smart contract untuk memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Jadi ada beberapa 3 fase yang bakal mereka lakukan di tahun 2022 ini. Wow! Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap, peringkat dari Cardano telah membalikkan arah ke Terra Luna ya. Tadinya Terra Luna berada di atas Cardano dan saat ini di Cardano berada di atas dari Terra Luna. Wah, kapitalisasi pasarnya telah melonjak drastis ya. Kalau kita lihat hari ini ada peringkatnya di CoinMarketCap adalah peringkat 7 dengan naikkan harganya sampai dengan 12,9% atau setara dengan Rp15.650 setelah mereka mencapai dengan ATH-nya di tahun 2021, lebih tepatnya pada bulan September ya kalau nggak salah ya, ketika mereka melakukan pembaruan smart contract mereka yang baru. Dan di situ juga banyak yang sangkut ya. Dan di situ banyak yang sangkut di harga 20 ribuan ya, 25.000, 27.000 mungkin, atau di harga di atas 30 ribuan juga ada mungkin, karena di sini mereka telah mencapai kenaikan sampai dengan Rp44.000. Karena dalam waktu 1 minggu terakhir saja mereka telah naik sampai dengan 31%. Ini kayaknya tren mereka lagi tren bullish ya dari Cardano ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena medali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.